Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat dari perkembangan kripto lagi ya, dan kita lihat market tampak merah semua dan tidak ada tanda-tanda yang baik terlihat untuk Bitcoin dan semua kripto. Memang dampak dari FTX ini belum berhenti ya, masih banyak hal-hal yang sangat buruk begitu. Dan kita lihat juga berita hari ini sangat tidak positif ya untuk kripto, seperti dana terperangkap 700 juta US dollar di Genesis. Gemini mulai alami bank run. Ini juga berita panas hari ini ya untuk seluruh kripto. Dan kemudian BlockFi bersiap ajukan kebangkrutan setelah FTX. Akhirnya BlockFi juga mengalami kebangkrutan ya. Padahal dia juga kemarin mencoba untuk menyelamatkan diri begitu. Namun exposure signifikan mereka terhadap bursa kripto yang telah bangkrut yakni FTX menjadi ya sangat tak terselamatkan lagi begitu untuk BlockFi ini. Jadi mereka mengajukan kebangkrutan. Jadi hari demi hari selalu ada aja ya beberapa informasi, beberapa berita yang membuat sentimen negatif terhadap kripto ya, seperti Gemini, Genesis, dan BlockFi juga begitu. Mungkin selanjutnya apa lagi begitu ya. Nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana nih nasibnya para exchanger juga ya. Jadi memang market memang belum bisa dibilang positif untuk saat ini. Dan kalau kita lihat juga untuk harga Bitcoin ya, Bitcoin kemarin juga tidak ada tanda-tanda yang bisa diharapkan begitu. Walaupun ada berita positif dari retail sales yang positif, tapi tetap aja Bitcoin tidak terselamatkan begitu. Dan kita lihat juga Bitcoin sudah membentuk pattern ya, seperti video yang lalu saya bahas, bahwa sudah terbentuk bearish pinion untuk Bitcoin ini, dan tampaknya juga akan melanjutkan penurunannya. Ini adalah contoh bearish pinion ya, yang merupakan tanda-tanda penurunan, melanjutkan penurunannya untuk Bitcoin. Namun kalau kita lihat di sini penurunan yang selama ini sangat tajam, berarti melanjutkan penurunannya juga setajam itu juga begitu. Jadi kemungkinan bisa mencapai ke 13.000, bahkan yang terburuk sampai ke 12.000. Ya memang tidak kita harapkan ya seperti ini ya. Dan kita juga berharap ada pantulan di sini begitu, di harga 15.000 kembali begitu. Namun ya kita tidak tahu market bagaimana ya. Karena begitu berdampak sekali FTX ini, sebenarnya sudah memuakkan ya berita-berita tentang FTX yang selalu kita lihat di internet begitu. Namun seperti pesan CZ kemarin di Indonesian Summit Fintech, dia juga bilang akan berdampak sampai beberapa pekan ke depan begitu. Jadi kemungkinan masih ada lagi nih dampak dari FTX ini yang akan muncul lagi di permukaan dan menambah ketakutan bagi para trader ataupun investor untuk kripto, dan membuat ya tentu saja Bitcoin menjadi trustnya jadi buruk sekali. Dan sekarang orang-orang saham sangat kegirangan melihat kejadian kripto ini. Jadi mungkin beberapa orang juga memindahkan instrumen investasinya ke saham ya. Mungkin ada yang ke emas juga begitu, atau ke logam mulia begitu ya. Jadi mereka sedang mentertawakan orang-orang kripto nih. Terkhusus seperti Warren Buffett pastinya, karena dia tidak suka dengan kripto ya. Namun selalu ada optimis ya dari pihak-pihak lain. Salah satu adalah Nayib, Presiden El Salvador. Katanya mulai besok dia akan beli Bitcoin 1 keping setiap hari katanya. Ya ini memang sebuah optimis dari dia ya. Dan kita ketahui juga dia adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang di negaranya. Walau memang sebenarnya dia nyangkutnya juga parah. Karena dia juga beli Bitcoin pada harga 50 ribuan US dollar. Dia banyak itu menyerok Bitcoin pada waktu itu. Mungkin dia udah merasa deep ya. Memang Bitcoin selalu sulit untuk dianalisa, sehebat apapun begitu ya. Namun memang Bitcoin ini selalu cenderung naik begitu ya. Walau memang banyak orang terjebak, ya memang seperti itulah market. Sama halnya dengan emas juga ya, kalau kita lihat grafik emas di market juga ya, atau di trading view, emas itu cenderung naik, tapi tetap aja banyak orang terjebak di market begitu.
seperti halnya juga Bitcoin ini. Makanya sifat daripada Bitcoin dengan emas itu adalah jangka panjang begitu. Sementara untuk trading ya mungkin bisa lah dengan koin-koin yang lain. Makanya banyak orang tertarik dengan koin-koin micin ya. Sementara untuk Bitcoin justru sedikit orang tertarik, khususnya di negara kita ataupun di negara-negara berkembang lainnya. Memang pada dasarnya kalau Bitcoin, khusus untuk Bitcoin, memang untuk mendapatkan penghasilan yang cepat atau keuntungan yang cepat itu memang tidak mudah begitu. Tapi untuk jangka panjang memang Bitcoin bisa dan menjanjikan. Dan memang terbukti dari tahun ke tahun yang lalu begitu. Jadi bagi Anda masih harus tetap waspada ya dengan kondisi market sekarang ini. Jangan gegabah dulu begitu, karena kemungkinan masih ada penurunan. Kemudian Sibarium juga ya, selalu seperti janji launching gitu, tapi tidak juga. Tapi ini ada postingan ya, Shiba Dev Today about Sibarium. Jadi Satoshi Kusama mengatakan ya, the game allows us to test Sibarium like a working blockchain should have a complex game to test with, right? So now that the game is out, we can begin testing. Jadi Sibarium ini akan dites melalui gamenya begitu. Jadi kita tunggu aja tentang Sibarium ini ya. Mungkin bagi orang, bagaimana Sibarium Bang? Apakah layak untuk masuk? Sebenarnya kalau kita lihat harga di sini ya memang layak-layak aja ya. Memang deep juga sih dia. Tadi saya lihat juga harganya di 0,14 rupiah begitu. Sama halnya ketika dia masuk ke Binance pertama kali juga harganya 0,1 rupiah. Hingga sampai ke 1 rupiah, berarti terjadi kenaikan 10 kali lipat. Kalau kita ukur di sini ya, sekitar 1000%, berarti 10 kali lipat kenaikannya semenjak masuk ke Binance. Dan sekarang harganya kembali ke dasar lagi, yaitu 0,14 rupiah. Kalau bagi Anda yang ingin masuk ya masuk aja sebenarnya. Shiba ini menurut saya bagus ya, tidak perlu dikhawatirkan begitu. Karena dia sama halnya dengan Dogecoin. Dua koin ini adalah koin meme yang berhasil ya, pernah masuk ke 10 besar begitu. Namun memang ya kita harus tetap berpatok juga kepada Bitcoin. Kalau Bitcoin turun ya tetap aja Shiba ini juga akan anjlok juga begitu. Kemudian kita lihat juga perkembangan dari XRP sedikit ya. Kita lihat SCC vs XRP William Cunningham to file brief in public interest. Jadi sudah ada ya 13 orang ataupun 13 perusahaan yang sudah mendukung Ripple ini terhadap gugatan SEC kepadanya begitu ya. Di antaranya yaitu ini ada 6 yang ditulis ya, yaitu Coinbase, Veridao, Paradigm Operation, The Blockchain Association, Ripple Financial, dan Crypto Council for Innovation. And Cryptillion Payment System have officially filled their brief. Jadi inilah yang sedang mengajukan amicus brief itu ya. Jadi ada 13 dukungan nih sebenarnya untuk Ripple. Sementara untuk SEC hanya 3 yang menyupport mereka begitu. Jadi hal ini juga yang membuat XRP terjadi kenaikan selama ini. Namun walaupun ada 13 dukungan terhadap melawan SEC ini ya, kita lihat harga market juga ya, apa-apa juga intinya kan cuan ya. Mau berita apa juga yang penting cuan lah pokoknya. Di sini seperti yang saya bahas kemarin ya, bahwa ada garis trend support ya, downtrend support, dan tidak mampu ditembus juga. Memang benar sempat ditembus, sama halnya dengan Bitcoin juga yang saya bilang kemarin berada di downtrend support. Dia sempat ketahan namun tidak mampu menembusnya lagi begitu, karena memang belum sanggup menembus ke harga 17.100 ataupun 17.500 begitu. Jadi masih sulit, dan bahkan ini sudah terbentuk biris pinan begitu. Dia masuk lagi ke dalam area biris pinan ini. Jadi ini tampaknya memang akan terjadi penurunan begitu, dan belum ada berita yang baik untuk Bitcoin. Kalau berita dari Nayib ini ya sebenarnya, kalau Anda ingat ya histori yang lalu, ketika dia beli malah Bitcoin anjlok begitu. Jadi ketika dia beli Bitcoin anjlok, seolah-olah ada yang memanfaatkan FOMO yang dari Nayib ini. Jadi ketika orang beli Bitcoin, orang ikut-ikutan begitu kan, ya masuklah para big fund itu ngekatnya lagi begitu. Jadi apapun dibilang memang semua tergantung bandar ya. Ya tetap mereka yang memegang peranan, seperti yang saya bilang ada 10
big fund crypto ataupun 10 paus crypto seperti video yang lalu. Mereka yang selalu menggerak-gerakkan semua harga kripto ini ya, termasuk Michael Saylor, bahkan termasuk CZ begitu. Berbeda kalau Vitalik ya, Vitalik itu dia bukan tipe manusia yang banyak omong begitu, mempengaruhi orang maksud saya. Dia jarang FOMO begitu. Dia hanya selalu mengupgrade programnya dan mengupgrade terus sistemnya dia. Seperti Elon Musk juga gitu, dia tidak termasuk paus yang menggerak-gerakkan market, dia hanya lebih ke arah speaker, dia hanya berkata-kata saja begitu. Padahal Bitcoin yang dia miliki tidak sebanyak mereka seperti CZ ataupun Michael Saylor gitu. Tidak sebanyak mereka begitu. Jadi dia lebih arahnya ngomong-ngomong aja, nge-tweet aja gitu kerjaannya begitu. Namun walau demikian Elon Musk memang sudah banyak untung ya dari Dogecoin. Nah, makanya dia selalu dianggap sebagai bandar begitu ataupun tukang pom-pom begitu ya. Namun sebenarnya dana yang menggerakkan market ini bukanlah Elon Musk, namun mereka yang 10 besar paus itu yang menggobrak-gabrik market ini begitu. Dan mereka memanfaatkan selalu news dan psikologi market dan psikologi para retail juga. Makanya tidak selalu apa yang dikatakan Elon Musk itu selalu berhasil untuk membuat Dogecoin itu terbang begitu. Karena tergantung 10 paus itu. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Memang market ini masih lesu dan masih sangat rentan sekali dan kemungkinan terjadi penurunan. Walaupun ada berita juga ya nanti di jam 8.30 tentang jobless ataupun pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Dan tampaknya tidak berpengaruh untuk saat ini kalender ekonomik begitu. Karena begitu besarnya domino dari FTX ini ya. Masih ada kelanjutan lain begitu. Mungkin membuat kita akan kaget sebentar lagi seperti pesan-pesan dari CZ beberapa pekan kemudian akan berdampak terus dari FTX ini begitu. Yang seperti kita lihat tadi, BlockFi juga sudah mulai mengajukan kebangkrutannya, Gemini juga mulai terperangkap dananya di Genesis begitu. Ini adalah beberapa perusahaan dari FTX juga gitu ya, yang salah satu dari 130 perusahaan anak dari Alameda Research. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini ya, tidak terlalu begitu menarik sebenarnya karena memang akan terjadi penurunan. Namun ini kesempatan sebenarnya, tapi jangan terlalu buru-buru juga. Selalu pantau ya di harga 15.800 ini sebagai support pertama Bitcoin. Namun kalau ini tembus mungkin akan terus turun lagi begitu karena sudah membentuk juga bearish Binance pattern. Di akhir kata saya ucapkan salam profit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.